Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Karim dari kelas PAI 3D dengan NIM 22123074, mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul Masa Kemunduran 1 1250 sampai 1500 Masehi dan Peradaban Islam masa Daulah Utsmani 1288 sampai 1942 Masehi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan masa kemunduran Islam pertama. Awal kemunduran peradaban Islam dimulai saat Baghdad, yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam, diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulaga Khan pada tahun 1258. Tentara Mongol pimpinan Hulaga Khan menyerang Baghdad setelah Khalifah Bani Abbasiyah saat itu, Al-Mustaqim, menolak menyerah. Invasi yang dilakukan berlangsung brutal dan menjadi pembantaian lebih dari 1 juta penduduk Baghdad. Tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam baik secara fisik, psikis, sosial, dan politik. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga menjadi awal kehancuran peradaban Islam, karena pusat keilmuan Islam telah hancur setelah menguasai Baghdad dan Persia. Tentara Mongol kemudian bergerak ke Mesir untuk menaklukkan dinasti Mamaluk atau Mamalik yang saat itu berkuasa. Pada periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, terjadi kemunduran Islam yang ditandai dengan disintegrasi dan desentralisasi yang meningkat, terutama antara Sunni dan Syiah, serta antara Arab dan Persia. Hal ini mengakibatkan terjadinya perpecahan dan konflik di antar umat Islam. Pada masa kejayaan kekhalifahan Abbasiyah, terjadi kemunduran akibat perpecahan, konflik, dan kekacauan yang menghancurkan persatuan umat Islam. Selain itu, terjadi penurunan ekonomi dan kehancuran ilmu pengetahuan akibat perang dan penaklukan. Pada masa kejayaan Kerajaan Utsmani, terjadi kemunduran akibat tekanan dari bangsa Eropa dan konflik internal. Pada abad ke-19, mereka mengalami kekalahan dalam Perang Dunia I dan akhirnya runtuh pada tahun 1922 Masehi. Selanjutnya, pembahasan mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan pasukan Inkisyiriyah juga berpengaruh terhadap kekacauan-kekacauan yang timbul pada saat itu. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada periode Salim I, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Murad II, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman II, Ahmad II, hingga masa terakhir kekuasaan Abdul Hamid II. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 Masehi dan berganti menjadi Republik Turki. Selanjutnya ada beberapa faktor penyebab runtuhnya Daulah Utsmani. Yang pertama adalah kondisi pemerintah yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai ketika para pemimpin dijangkiti penyakit dan menyerang bangsa-bangsa sebelumnya, cinta dunia, pola hidup mewah dan berfoya-foya, sikap iri hati dan saling membenci, dan banyak perilaku zalim dari penguasa. Serta banyak masyarakat yang terlena dengan gemerlap dunia, namun banyak juga yang merana dan tipe lumpuh dalam jurang kemiskinan, sehingga lambat laun banyak yang meninggalkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial. Faktor yang kedua adalah lemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Sebelum terjadinya Perang Dunia I yang mengakhiri Daulah Utsmani, banyak terjadi upaya penyerangan dari raja-raja Eropa.
Hal ini dimulai sejak abad ke-16. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah gerakan oposisi eksekuler. Selain serangan dan konspirasi dari pihak luar, Daulah Utsmani juga mendapat perlawanan dari organisasi sekuler dan nasionalis. Dalam memperjuangkannya, mereka banyak dibantu oleh pihak Barat untuk mewujudkan cita-citanya. Puncaknya terjadi pada tahun 1909 Masehi dengan dalih gerakan mogok massal. Organisasi Persatuan dan Kesatuan berhasil memasuki Istanbul, menyingkirkan Abdul Hamid II, dan melucutinya dari pemerintahan dan keagamaan. Setelah itu, hanya tinggal simbol-simbol yang menandakan kemunduran Daulah Utsmani. Baik, itulah tadi materi tentang kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.